Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Hasim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas 1 ya, yaitu membuat aplikasi restoran sederhana menggunakan pemrograman Java. Nah, program yang saya buat saya namakan Geprek Hashim ya, Geprek Shim. Nah, memiliki fitur akan menampilkan daftar menu, menerima pesanan pelanggan, menghitung total biaya termasuk pajak dan pelayanan, serta menerapkan promo dan diskon. Yang terakhir yaitu mencetak struk pembayaran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kodenya ya, program sesuai indikator penilaian yang diberikan. Tugas 1. Baik, di sini saya akan membuat codingnya terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan singkat tentang program yang saya buat ya. Program ini sendiri strukturnya saya bagi dua, yaitu menggunakan kelas menu dan kelas main. Untuk kelas menu sendiri yaitu untuk menyimpan data makanan dan minuman. Lalu ada kelas main yaitu untuk menjalankan seluruh proses ya. Mulai dari menampilkan menu, menerima input pelanggan, menghitung total, sampai mencetak struk ya. Jadi alurnya dibuat seperti sistem restoran sederhana ya. Pelanggan nantinya akan melihat dulu, lalu memesan pesanan, kemudian sistem menghitung pembayaran otomatis. Untuk kelas menunya sendiri, kelas ini saya gunakan untuk menyimpan data untuk setiap menu yang ada ya pada restoran. Termasuk di dalamnya ada 3 atribut, yaitu nama, harga, dan kategori. Atribut nama dan kategori menggunakan tipe data string, sedangkan untuk harga menggunakan tipe data double, karena yang kemungkinan nilainya akan berupa desimal ya. Ketika nantinya akan dihitung pada proses aplikasi saat dijalankan. Lalu di sini saya menambahkan konstruktor ya, agar saat objek menu dibuat, datanya bisa langsung terisi. Jadi setiap kali saya menulis misalnya menu, isi menu akan langsung masuk ke atribut yang sudah disiapkan. Setelah itu ada metode ya, metode getter, yaitu get nama, get harga, dan get kategori. Metode ini berguna untuk mengambil isi dari objek menu ya saat dibutuhkan di bagian lain program. Pada bagian ini saya menunjukkan penggunaan kelas, objek, metode, variabel, serta tipe data. Jadi menunya tertulis lebih rapi dan terstruktur. Untuk array untuk daftar menu ya. Di sini saya menggunakan array untuk menyimpan seluruh daftar menu. Array daftar menu sendiri berisi 13 item ya, yang terdiri dari
menu makanan dan minuman. Dengan array semua data akan bisa dikelola dalam satu tempat ya, dan program bisa jadi lebih mudah untuk membaca serta menampilkan data. Penggunaan array ini sendiri memudahkan saya saat mengambil menu berdasarkan nomor urut ya, karena indeks array bisa langsung disesuaikan dengan pilihan menu ya. Nah, untuk mengisi data menu ya, di sini saya menggunakan array ya. Saya membaginya menjadi dua kategori, yaitu makanan dan minuman. Untuk makanan ada 6 pilihan ya, dan untuk minuman di sini saya menggunakan 7 pilihan. Masing-masing memiliki nama, harga, dan kategori. Contohnya di sini ada ayam geprek original ya, yang memiliki harga 15.000 dengan kategori makanan. Sementara es teh manis di sini harganya 5.000 dengan kategori minuman. Di sini terlihat bahwa data menu tidak hanya disimpan tetapi juga saya kelompokkan sesuai jenisnya supaya nanti jadi lebih mudah saat ditampilkan ke pengguna ya. Untuk menampilkan ke layar di sini menunya saya akan tampilkan berdasarkan kategori, yaitu pada bagian makanan terlebih dahulu ya, lalu minuman. Di sini juga saya menampilkan ya nomor menu agar pelanggan bisa memilih lebih mudah. Jadi kita sebagai pengguna tidak perlu ya mengetikkan nama menu, tetapi juga bisa mengetikkan berdasarkan nomor. Nah, pada bagian ini setelah menu tampil ya, nanti program akan meminta kita sebagai pengguna untuk memasukkan jumlah item ya, jumlah item yang ingin dipesan. Input ini dipakai untuk menentukan berapa banyak pesanan ya yang akan dicatat. Kalau dimasukkan kurang dari 1, maka program akan menolak ya, karena dianggap tidak valid. Setelah itu saya membuat 2 array baru, yaitu array pesanan ya dan array jumlah. Array pesanan sendiri digunakan untuk menyimpan menu ya, menu yang dipilih, sedangkan array jumlah untuk menyimpan banyaknya item dari masing-masing menu. Nah, pada bagian ini jadi misalkan kita bisa memasukkan angka ya, selain dengan nomor selain dengan nama menu ya. Misalkan nomor 1, kita memasukkan nomor 1, maka akan keluar ayam geprek original ya. Nah, pada bagian ini misalkan setelah input dimasukkan ya, program akan memeriksa apakah menu tersebut tidak ada atau tidak ya. Kalau hasilnya 0, maka menu tidak ditemukan. Dalam kondisi ini program akan menampilkan pesan bahwa menu tidak ditemukan dan program akan dihentikan. Nah, untuk memasukkan jumlah menu ya, misalkan pengguna memilih ayam geprek original lalu memasukkan jumlahnya 2, maka menu tersebut akan disimpan ke array ya, ke array pesanan, dan jumlahnya disimpan ke arah jumlah ya. Nah, pada bagian ini setelah inputnya semua masuk, program akan mulai menghitung subtotal ya. Cara menghitungnya adalah mengkalikan harga menu dengan jumlah pesanan, lalu semuanya
semuanya akan dijumlahkan. Nah, jadi kalau ada dua menu yang dipesan, total masing-masing menu dihitung dulu, baru hasil akhirnya menjadi subtotal ya. Nah, pada bagian ini yaitu untuk promo ya, beli satu gratis satu. Di bagian ini nantinya akan dicek ya, apakah ada menu minuman dalam pesanan. Kalau ada, maka jumlahnya akan dihitung juga. Selain itu, program juga mencari minuman yang paling murah. Kenapa? Karena promo beli satu gratis satu ini dihitung dari harga minuman termurah supaya potongan yang diberikan bisa ditentukan otomatis ya. Setelah itu, program akan memeriksa ya dua syarat untuk buy one get one, yaitu subtotal harus lebih dari 50.000 dan jumlah minumannya yaitu minimal 2. Kalau syaratnya terpenuhi, maka pelanggan akan mendapatkan promo beli satu gratis satu. Nah, pada informasinya juga akan nanti ditampilkan pada struk ya. Nah, untuk diskon 10%-nya di sini program akan mengecek lagi ya, apakah total setelah promo masih lebih ya dari 100.000 ya. Kalau memang iya, nantinya pelanggan juga akan mendapatkan diskon 10%. Jadi diskon ini dihitung dari total setelah promo ya, bukan dari subtotal awal. Nah, jadi urutannya perhitungannya menjadi lebih jelas ya, dan nantinya bertahap. Nah, untuk pajak ya. Untuk pajak setelah diskon selesai dihitung ya, program akan menentukan dasar mengenai pembayaran ya. Lalu dari dasar tersebut, program menghitung pajak 10% ya. Nah, setelah pajak didapat, program menambahkan biaya pelayanan ya. Seharga 20.000. Nah, hasil akhirnya adalah total pembayaran yang harus dibayar pelanggan. Untuk struk ya. Bentar. Nah, terakhir struk ya. Untuk mencetak struk yaitu ada nama restoran, ada daftar menu yang pesan, kategori menu, jumlah tiap menu, harga per item, dan total per item ya. Setelah itu struk juga menampilkan nantinya ada subtotal, informasi promo, potongan promo, potongan diskon, pajak, biaya layanan, dan total biaya akhir ya. Jadi pelanggan bisa melihat secara detail ya struk yang ditampilkan seperti itu. Nah, di sini saya menambahkan metode ya untuk menampilkan angka menjadi format rupiah. Jadi angka seperti 15.000 akan menjadi Rp ya 1.500. Nah, jadinya outputnya akan lebih mudah dibaca dan lebih rapi. Nah, di sini saya akan mendemokan ya bagaimana programnya berjalan. Baik. Nah, misalkan saya hanya membeli air mineral ya. Di sini misalnya 7 ya. Oh, salah. Kita run lagi. Misalkan di sini saya menunya satu aja, misalkan air mineral ya.
Nah, di sini tidak akan ada promo ya. Pajaknya dihitung dari subtotal yang ada. Nah, misalkan kita beli, nah kita run lagi, misalkan 10 item, 5 item. Misalkan kita beli satu ayam geprek original ya, misalkan 10 item. Nomor 2 misalkan 2, misalkan 1 item. Nomor 3 misalkan nomor 3, misalkan 4 item. 4 misalkan ST ya, teh tarik coba ya, misalkan 2. Nah ini es kopi susu misalkan 5. Nah di sini terlihat ya, karena totalnya melebihi yang ditentukan ya, jadi di sini dapat promo yaitu beli satu gratis satu ya. Nah, untuk potongan promonya di sini juga ada diskon 10% dan biaya pajaknya. Nah begitu saja demo singkatnya dan penjelasan singkat dari saya. Dari program yang saya buat ya, alurnya sudah berjalan yang sesuai dari instruksi soalnya, itu menampilkan menu, menerima pesanan, memproses input, menghitung subtotal ya, sampai memberikan promo dan diskon serta pajak ya dan biaya layanan, lalu mencetak struk. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini saya sudah menyelesaikan codingnya ya. Saya akan menjelaskan beberapa codingnya ya, sesuai dengan indikator penilaian.